Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh katakan shalom? Haleluya. Kita percaya kalau kita boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita boleh hidup sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh hidup Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib sungguh sempurna telah menebus setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagi pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Benar Tuhan, kalau kami boleh hidup semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas karya salib-Mu yang telah menebus setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak dapat kami balas selain hanya dengan pujian kami. Sembah kami kepada-Mu Tuhan.
Mari percaya bahwa Tuhan kita satu-satunya dalam kehidupan kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan kita sama-sama katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu semua, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu sempurna. mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab karya pengorbanan Tuhan sungguh sempurna telah menebus kehidupan setiap kita. Haleluya Yesus, hanya Engkau yang layak kami tinggikan di tempat ini. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat karya penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah memulai keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Benar Tuhan, karya salib-Mu adalah bukti kasih-Mu Tuhan buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan dengan iman kami bahwa kami boleh menerima keselamatan yang hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak menerima semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita, amin. Haleluya. Kita percaya ada kuasa di dalam darah anak domba Allah, amin. Haleluya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasa
iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, dan akan dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita yang kita sembah, Dia hidup, amin. Dia ada di antara kita semua. Dia telah naik di surga dan menyediakan tempat buat kita. Amin, Bapak Ibu semua. Haleluya. Sebab kuasa maut telah ditaklukkan, dan kita umat yang percaya kita boleh menjadi lebih dari pemenang. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapa yang hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dipatahkan, menjadi dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapa yang hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dipatahkan, kita jadi dari pemenang. Yesus hidup,
domba Allah, kita boleh dibebaskan, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku bebas, bebas, bebas tinggal di dalam-Ku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas tinggal di dalam-Ku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas tinggal di dalam-Ku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya silakan untuk boleh duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari GPDI Sahabat Allah, berikut adalah pengumuman sepanjang minggu ini. Follow Instagram GPDI Sahabat Allah dan join WhatsApp grup jemaat untuk mengetahui seluruh kegiatan gereja secara update, atau bisa juga dengan melihat arta jemaat. Ibadah cabang Pantai Indah Kapuk diadakan setiap hari Minggu jam 6 sore. Ibadah cabang Parung Panjang diadakan setiap hari Minggu jam setengah 11 pagi. Ibadah Bless Kids setiap hari Minggu mengikuti jadwal ibadah raya. Ibadah Youth hari ini jam setengah 2 siang dilayani oleh Pendeta Yehuda Arsono. Doa pekerja, panitia dan pelayan Paskah akan diadakan hari Selasa tanggal 15 April jam 7 malam dan dilayani oleh Pendeta Elia Makarawung. Ibadah BIC minggu depan tanggal 17 April diliburkan dan dialihkan ke ibadah Jumat Agung. Berikut adalah jadwal ibadah Paskah GPDI Sahabat Allah. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 18 April jam 8 pagi dan dilayani oleh Pendeta Filipus Gunawan. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 April jam 8 pagi dan dilayani oleh Pendeta Hengkiso. Ibadah Paskah Bless Kids akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 April jam setengah 12 siang dan dilayani oleh Kak Yudi. Berikut adalah jadwal doa puasa rantai Paskah tahun 2025 GPDI Sahabat Allah. Doa dimulai dari tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 12 April. Puasa dimulai dari jam 10 malam sampai 3 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur untuk Paskah dapat mengambil amplop Paskah yang telah tersedia di bawah. Berikut adalah laporan amplop Paskah 2025. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya minta waktu dari hambanya dan Bapak Gembala. Saya sudah izin, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Boleh minta waktu sebentar ya Bapak Ibu semua ya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu sebelumnya, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Herman, saya berjemaat di tempat ini dari 2009.
Saya lahir dari keluarga yang bukan anak Tuhan. Saya dari agama yang berbeda, Bapak Ibu semua. Singkat cerita, saya bertumbuh, berproses di tempat ini, dan sampai saya boleh melayani Tuhan pada sampai saat ini. Singkat cerita, ketika saya telah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kerinduan buat setiap kita bahwa keluarga kita boleh diselamatkan. Amin, Bapak Ibu semua. Itu yang menjadi pergumulan saya selama bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya mungkin sekitar 10 tahun ya Bapak Ibu semua. Kedua orang tua saya kontak saya, dia bilang, "Papa Mama mau ke gereja." Wah, saya rasa puji Tuhan sekali. Itu kan Bapak Ibu ya. Setelah doa yang kita gumulkan, pergumulan kita gumuli, Tuhan jawab dan orang tua saya boleh memberi diri untuk boleh datang ibadah ke tempat ini. Sampai pada akhirnya di kelas baptis di tahun ini di April, kedua orang tua saya mengkonfirmasi lagi ke saya. Dia bilang, "Ya Herman, Papa Mama mau dibaptis pada April ini." Puji Tuhan. Setelah pergumulan bertahun-tahun, akhirnya mama saya boleh menerima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Singkat cerita, ada prosesnya pasti ya Bapak Ibu ya. Dalam orang tua saya boleh percaya kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya, tepat di hari Minggu kemarin, sebenarnya kan baptis itu kan nanti minggu depan ya. Cuma papa saya dimajukan karena hari Minggu kemarin papa saya jatuh dari kamar mandi Bapak Ibu semua. Dan papa saya ini bukan usia yang muda ya, saat ini di usia 82 tahun. Jadi untuk usia segitu jatuh dari kamar mandi buat bapak saya sangat drop banget. Waktu saya datang drop banget. Benar-benar kehilangan beberapa kilo, lemes, bahkan untuk berdiri saja dia sudah tidak mampu Bapak Ibu semua. Sampai pada akhirnya kita keluarga sepakat sama mama saya, kita kontak gereja, bisa nggak nih? Ini kayaknya kita takut ada sesuatu yang tidak kita harapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kontak gereja, apakah bisa dibaptis dipercepat gitu ya untuk pelajarannya dan bisa dibaptis lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yang seharusnya Sampai akhirnya pada hari Selasa kemarin pihak gereja telah membantu saya. Bapak Gembala juga telah mengirimkan hambanya. Sampai akhirnya papa saya boleh dibaptis pada hari Selasa kemarin. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Di tengah keterbatasan fisiknya papa saya bisa mengikuti doa yang disampaikan. Dan saya percaya, iman percaya dia boleh tumbuh seiring dengan waktunya. Amin. Tidak sampai di situ, Tuhan Yesus kita sangat baik sekali dalam kehidupan saya. Ketika dibaptis, papa saya tuh fisiknya masih lemah sekali gitu ya. Berdiri pun kita bertiga ya sama Daniel, sama Hizkia, kita bertiga yang bopong papa saya gitu di kamar mandi, baptisnya di kamar mandi rumah saya. Tuhan Yesus baik banget. Sampai pada sore harinya ya, saya pulang ke rumah, mama saya kirim foto ke saya. Ini papa udah berdiri dengan tegak. Wah, puji Tuhan banget saya bilang. Tidak hanya keselamatan yang Tuhan kerjakan, tapi kesembuhan boleh terjadi buat papa saya. Haleluya. Untuk itu di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan semua hambanya telah terlibat dalam pengurusan baptisan papa saya. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi. Satu yang saya simpulkan adalah firman, mungkin kita sering dengar ya ketika hambanya memberitakan firman Tuhan katanya, kalau ketika satu orang diselamatkan, seisi rumahmu akan diselamatkan. Tapi harus kita perjuangkan, amin Bapak Ibu semua. Sampai akhirnya kedua orang tua saya boleh menerima Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekiranya boleh memberkati kesaksian saya dan boleh meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari siapkan hati Bapak Ibu semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon maaf sebentar, ada form permohonan doa. Maaf ya. Dari Ibuku Yun Fong menyampaikan permohonan doa untuk penyembuhan penyakit herpes agar pulih dengan sempurna. Sebentar kita akan doakan bersama-sama.
supaya Ibu Yunfung boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Mari siapkan hati Ibu. Kita percaya bahwa karya terbesar sudah Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan kita. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar
kepada hamba-Nya yang bertugas. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan turun. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu. Kami percaya semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami akan memberikan waktu khusus untuk mendengarkan, memberikan perhatian khusus untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa dan hamba-Mu tidak punya apa-apa. Tapi semua hanya oleh kasih karunia Tuhan. Siaplah kami mendengar firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan kalau Engkau ada di tempat ini maka kesembuhan pasti terjadi. Engkau ada di sini mujizat pasti terjadi. Engkau ada di sini kelepasan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Siap kami dengar firman Tuhan. Bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita bisa lebih dahsyat lagi sambil bertepuk tangan, sorakan haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara tidak lupa dengan saya. Ya, tidak mengapa saya perkenalkan diri saya lagi. Nama saya Pendeta Demas Seba. Dan ini untuk kedua kalinya saya melayani di tempat ini. Sebuah kepercayaan yang luar biasa buat saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan semua staf pengembalaan yang mempercayakan saya melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tidak lupa saya menyampaikan turut berduka cita, walaupun sudah beberapa bulan yang lalu, Bapak Gembala senior orang tua kita dipanggil Tuhan ke sorga. Waktu saya mendengar kabar ini, saya posisi ada di kota Manado, karena saya ada jadwal di beberapa tempat di sana, dan saya konfirmasi ke Bapak Ferdinand Patra, saya bilang izin saya tidak bisa ngelayat karena saya ada di kota Manado. Ya. Tapi semua teladan, semua hal yang sudah beliau lakukan di tengah-tengah kita, biar itu menjadi berkat dan membuat kita kuat mengiring Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan dan sekali lagi Bapak Gembala terima kasih banyak untuk kepercayaan hari ini. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Baik, jeripayamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Baik. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Mungkin saudara berpikir apa hubungannya dengan tema di bulan April ini, pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Tapi nanti sebentar kita lihat. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 saya sudah siapkan di depan. Kita baca dengan suara keras dalam hitungan ketiga, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Katakan amin. Perhatikan ini. Saya agak cepat di awal karena saya siapkan ada 25 slide dan saya berharap 30 sampai 35 menit kita selesai. Ya. Jemaat di Korintus tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Ya. Ini latar belakangnya. Jemaat di Korintus berada dalam budaya yang dipengaruhi dengan berbagai pemikiran-pemikiran filosofis atau filsafat-filsafat yang membuat orang Korintus bingung. Saudara bisa lihat dalam ayat 12 bagaimana Rasul Paulus menjelaskan dan menyampaikan orang-orang Korintus itu terpengaruh
dengan banyak ajaran-ajaran, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan orang Korintus. Perhatikan ini. Garis besar 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58 itu begini dengan cepat. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11, Rasul Paulus bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yang kedua, ayat 12 sampai ayat 13 sampai ayat 34, Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan kita. Ya. Dan ayat yang ke-35 sampai 58, Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh. Kita tidak akan baca semua ayat-ayat ini. Nanti PR buat kita di rumah kita bisa lihat dan kita bisa baca. Yang pertama, baik, garis besar yang pertama adalah begini. Kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita baca sama-sama dengan cepat 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah bangkit, telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Katakan amin. Saya suka scroll TikTok, saya percaya kita semua juga ya. Dan saya suka lihat banyak perdebatan di sana. Ya. Dan Tuhan kita selalu unggul. Kenapa? Karena Tuhan yang lain mati. Ya, tokoh-tokoh agama yang lain mati dan gak bangkit. Tetapi Tuhan kita mati menebus dosa kita. Dan dia bangkit naik ke surga menyiapkan tempat bagimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang pertama Rasul Paulus mau kasih tahu bahwa memang Yesus kita mati di kayu salib. Ya, dengan jalan itu dia merebut kita dari maut, dari dosa. Dan membawa kita bersama-sama dengan dia di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cepat. Iman dan pengharapan kita di dalam kebangkitan Kristus. Saya masuk langsung ke tema pada bulan ini. Ya, yang pertama tadi kebangkitan Kristus, yang kedua kebangkitan kita. Ayat 15, pasal 15 ayat 12 sampai 14, ayat 20 sampai ayat 22. Baca sama-sama 23. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam apa? Persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Perhatikan begini, di slide saya tulis begini. Apa iman dan pengharapan kita dalam kebangkitan Kristus? Iman dan pengharapan kita adalah begini. Kita yang percaya akan dibangkitkan Kristus, maka kita yang percaya akan kebangkitan Kristus, maka kita juga akan dibangkitkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Iman, percaya dan pengharapan kita adalah begini. Karena Yesus sudah dibangkitkan, maka sekali waktu ketika kita meninggalkan tubuh jasmani kita ini, tubuh yang fana ini, Paulus pakai bahasa kema di dunia ini, maka sekali waktu kita dibangkitkan kembali
dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Makanya Rasul Paulus bilang begini, ketika ada yang meninggal gak usah bersedih. Karena sekali waktu kita akan bertemu kembali dalam kebangkitan yang kekal itu. Amin. Untuk itu begini, kasih tahu iman kita ke banyak orang. Ya. Pemimpin-pemimpin agama yang lain mati tidak bangkit. Tapi Yesus yang kita sembah, yang kita layani, dia mati, dia hidup. Dan jaminan iman pengharapan kita adalah sekali waktu kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Haleluya. Selanjutnya, perhatikan ini. Pembelaan dan harapan Paulus. Dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34, Rasul Paulus bilang begini. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi apa? Kebanggaanku akan kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini ku katakan supaya kamu apa? Merasa malu. Saudara tahu, pembelaan Paulus terhadap apa yang dia lakukan begini. Kalau saya pakai bahasa kita saat ini, percuma saya bergiat dalam Tuhan, percuma saya berhadapan dengan maut, tiap-tiap hari kami dalam ancaman. Bahkan di Efesus mereka berhadapan dengan binatang buas. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma. Saya mau bilang buat kita semua hari ini, percuma kita melayani Tuhan, percuma kita bergiat dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus kita enggak bangkit. Amin. Saya diberkati dengan kesaksian tadi, Herman ya. Begitu luar biasa pergumulan hidupnya, dan kabar luar biasa, keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Kalau tidak ada pengharapan ini, maka percuma engkau datang ibadah. Percuma engkau bergiat di dalam Tuhan. Ya, Rasul Paulus bilang enggak ada guna. Tapi karena Yesus Tuhan kita, dia mati dan dia bangkit. Makanya dia bergiat, tidak pernah sia-sia jeripayanya di dalam Tuhan. Yang setuju, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dengar ini, ternyata jemaat di Korintus itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran filsafat pada saat itu. Di antaranya begini, ada yang menolak kehidupan setelah kematian. Epikuraisme mengajarkan bahwa manusia harus mencari kesenangan sedapat mungkin. Kesenangan itu baik asal selalu sekadarnya. Kita harus memiliki kesenangan tetapi kesenangan tidak boleh memiliki kita. Manusia harus bijaksana. Ia harus puas dengan menikmati hal-hal yang kecil dan sederhana. Jangan takut dengan kematian sebab saat kita hidup kita tidak mati. Pada saat kita mati kita sudah tidak hidup. Makanya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sering pakai ayat ini, kebiasaan yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari ini mungkin di antara kita baru tahu latar belakangnya ternyata ini. Ya. Ada orang-orang yang bergaul dengan orang-orang di luar sana yang mengadopsi ajaran-ajaran filsafat dan membuat mereka tersesat. Makanya saya mau bilang begini, di mana-mana saya harus bilang begini, sangat penting gereja lokal di mana kita bertumbuh. Amin. Kenapa? Karena di luar sana ajaran, minta ampun. Waktu saya di Manado kemarin, waktu almarhum Bapak Gembala Senior dipanggil Tuhan, waktu itu saya di Manado, saya dapat telepon dari sahabat saya, teman saya yang ada di Ambon. Dia bilang begini, Brur, dia telepon sampai 5-6 kali saya enggak angkat. Waktu saya lihat handphone, dia telepon, saya telepon balik. Saya bilang begini, kenapa telepon saya tadi? Kok banyak sekali, ada hal yang penting. Dia bilang begini, tadi saya mau kasih ngobrol dengan seorang anak Tuhan baru bertobat. Kenapa? Dia kena tipu. Kena tipu gimana? Ada seorang hamba Tuhan katanya mengaku di TikTok itu yang bisa menyembuhkan bla 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 penyakit dan lain sebagainya. Terus dia bilang begini, nanti penyakitmu saya pindahkan ke babi. Saya ketawa tapi miris juga.
Jadi dia diminta transfer 7 juta untuk beli babi. Oh ya? Terus ya karena dia mau sembuh ditransfer Pak Pendeta. Aduh Tuhan. Maksudnya yang mengaku pendeta ini ada di lain tempat dan dia mampu menyembuhkan penyakit orang yang ada di Maluku itu ya dengan cara mentransfer penyakit orang itu ke babi yang dia beli. Herannya begini, dia bilang begini, dia telepon lagi. Pak maaf babinya kosong yang 7 juta, yang ada yang 4 juta. Yang 11 juta, jadi ditambah lagi, jadi 11 juta ditransfer. Setelah itu Pak Raib teleponnya sudah tidak bisa dihubungi. Makanya saya mau bilang, penting sekali gereja lokal untuk engkau bertumbuh dan mendapat pengajaran-pengajaran Alkitabiah di dalamnya. Amin. Pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Ternyata ini latar belakangnya tentang filsafat yang tidak benar. Selanjutnya, kebangkitan tubuh. Dengan cepat baru kita masuk ke poin-poin yang saya mau sampaikan. Kebangkitan tubuh itu begini. Kenapa saya harus sampaikan dari awal? Supaya kita mengerti pasal 15 itu menceritakan tentang apa. Ya. Kebangkitan tubuh ayat 35 sampai 38 baca 2-3. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Katakan amin. Kesimpulannya begini. Kebangkitan tubuh kita nanti dibangkitkan. Ada orang bertanya dengan tubuh apa? Saya mau bilang dari tempat ini. Kita akan diberikan tubuh kebangkitan. Amin. Saya tidak berlama-lama di sini karena saya tidak ada di sini. Ayat 35 saya baca. Tetapi mungkin ada yang bertanya bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. Karena adanya paham dualisme yang mengajarkan bahwa semua yang terlihat kurang bijak, kurang baik, yang baik itu adalah yang tidak kelihatan. Makanya Rasul Paulus bilang tadi, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Maka muncullah pertanyaan ini. Itu ayat yang ke-35. Nah, perhatikan ini, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-57 itu Rasul Paulus menulis tentang bagaimana kebangkitan tubuh kita. Ya. Dan ayat 57 dibilang begini, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara percaya saudara adalah umat-umat pemenang? Saudara percaya saudara sudah dibebaskan oleh darah Kristus? Di mana-mana saya akan bilang begini, kita bukan orang benar tetapi engkau dibenarkan oleh Tuhan. Kita bukan orang kudus tetapi kita dikuduskan oleh Tuhan. Engkau tidak layak tapi kita semua dilayakkan oleh pengorbanan Kristus Yesus. Haleluya. Baik, kita masuk ke inti yang saya mau sampaikan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 kita baca dengan suara keras kembali. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saya suka sekali dengan kalimat ini. Karena itu. Kalimat karena itu, ini menerangkan begini loh. Rasul Paulus mau menyimpulkan sesuatu tentang apa yang sudah dia tulis sebelumnya. Dalam pasal 15 tadi yang pertama adalah kebangkitan Kristus. Lewat ayat yang ke-58 ini ayat yang terakhir ini Rasul Paulus mau bilang begini. Karena itu, karena Yesus sudah bangkit, karena kita juga pasti bangkit dan kita akan diberikan tubuh yang baru. Karena ketiga hal ini Rasul Paulus bilang begini. Karena ketiga hal ini, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Katakan amin. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
jeripayamu tidak sia-sia. Perhatikan, kita bahas ayat ini. Ada 3 poin penting yang saya mau sampaikan melalui ayat-ayat ini. Saya agak slow di akhir-akhir ini, ya, karena tadi mengejar slide supaya selesai. Setidaknya kita mengerti apa isi dari 1 Korintus pasal 15 ini. Ya. Yang pertama begini, berdirilah teguh dan jangan goyah. Yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Baik, yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Kita naik sebentar ke atas, 1 Korintus 15, ayat pertama sampai ayat yang kedua, baca sama-sama. 2, 3. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu apa? Diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saya ulangi lagi yang pernyataan yang tadi. Jemaat di Korintus itu dibombardir dengan pengajaran filsafat yang sangat kuat. Dan bisa menggoncangkan iman percaya mereka. Perhatikan ini. Yang menentukan bukanlah berapa kuat kita berdiri. Tetapi yang menentukan adalah fondasi kita berdiri itu di mana. Sebuah bangunan akan berdiri tegap, berdiri kokoh. Bukan karena keindahan bangunan itu. Tidak. Tapi bagaimana fondasi yang begitu kuat yang dibangun untuk bangunan ini. Amin. Yesus pernah kasih perumpamaan orang yang baca firman dan tidak merenungkan. Dan orang yang baca firman dan merenungkannya. Yesus bilang apa? Seperti apa bisa diperumpamakan? Seperti seorang yang bangun rumah. Yang pertama dia bangun di atas pasir. Lalu datang badai, banjir, tofan dan lain sebagainya. Maka rumah itu hancur dan kerusakannya begitu parah. Bulan lalu rumah saya kebanjiran. Saya dalam keadaan kebanjiran, maaf, sampai di lutut lumayan tinggi. Ya, beberapa alat elektronik harus saya relakan. Ya, motor saya ya begitulah. Gitu ya. Tapi dalam keadaan banjir itu, yang lucunya saya dapat ide. Tadi saya ngobrol dengan salah satu pimpinan gereja di ruang tunggu. Ya. Saya taruh meja di tengah jalan di depan rumah saya bikin kopi sebentar. Saya taruh kopi saya di meja, saya duduk di depan meja itu sambil minum kopi. Dan saya bilang begini, dalam narasinya saya bilang begini. Shalom teman-teman, keadaan banjir tapi tidak mengurangi sukacita kita. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Saya mau bilang, kalau fondasi kita enggak kuat, ketika kita diterpa badai kesulitan, maka kita bakalan hancur. Ternyata bukan betapa indah kita berdiri, betapa kokoh kita berdiri, bukan. Tetapi fondasimu. Haleluya. Haleluya. Makanya begini, kalau ada orang mau bertobat, jangan pernah janjikan bahwa Tuhan Yesus memberkatimu, akan membuat hidupmu baik. Karena dia tidak pernah berjanji hari akan hujan, hari akan panas. Tapi janjinya, dia akan beri kekuatan kepada kita. Ya. Baik, perhatikan ini. Keteguhan ditentukan oleh fondasi, bukan situasi atau kondisi hati. Ya. Ada orang yang kuat ketika situasinya baik. Itu manusiawi. Ya. Ada orang yang bersuka cita karena kondisinya sedang baik. Tapi firman Tuhan berkata begini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang yang bersukacita minimal bisa melemparkan senyum kepada rekannya. Bisa kasih senyum yang terbaik buat kiri kanannya?
Bilang sama dia, saya senang engkau ada di sini. Haleluya. Ya. Dengar. Bukan sebagaimana, bukan kehebatan, bukan keindahan dan lain sebagainya membuat engkau teguh bertahan. Tapi fondasimu harus benar. Amin. Fondasi kekristenan fondasi kekristenan itu ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama adalah iman, pengharapan, dan apa? Kasih. Kalau saudara baca dalam tulisan Paulus, ada beberapa kali Paulus menuliskan tentang hal ini. Saya tidak bisa membayangkan seorang yang mengaku Kristen tapi dia nggak punya iman. Saya juga tidak bisa membayangkan seorang yang mengaku Kristen tetapi tidak memiliki pengharapan. Saya juga tidak bisa membayangkan seorang yang mengaku anak Tuhan tetapi tidak memiliki kasih. Tahun ini tema gereja lokal saya adalah begini. Kasih yang tak terbatas. Ya. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Tapi mengasihi orang yang aneh-aneh enggak gampang. Ya. Bapak-bapak pernah lihat orang aneh? Pernah? Coba sampai di rumah lihat istrimu. Ya Pak ya? Wanita itu kan makhluk halus yang bukan setan. Saya lihat bapak-bapak kayaknya wajahnya sukacita dalam hati terus Pak. Ada di samping dia. Ibu-ibu pernah lihat orang aneh? Sampai di rumah lihat suamimu. Dia juga aneh. Karena begini loh Bapak Ibu Saudara. Yang belum nikah, dengar baik-baik. Yang belum nikah itu biasanya semuanya baik-baik. Manis-manis. Batuk aja diatur. Setelah menikah dia bersin di wajah kekasih. Acin gitu ya. Dulu apa-apa sayang. Sayang. Yang baru menikah jangan tulis status di IG, jangan pasang status di Facebook dan lain sebagainya. Ibu-ibu muda yang baru menikah jangan tulis begini. Engkau adalah pria yang terbaik. Itu baru menikah. Mau cari pengalaman, tanya kepada senior-senior. Senior-senior langsung senyum. Ya kan? Makanya anak-anak pemudi, cewek-cewek ya, anak-anak mudi dengar. Kalau sekali waktu mamamu ngomel tentang pacarmu, dengar aja. Ya, karena dia sudah pengalaman. Dia jadi korban kadal buntung. Tapi dengar, sekali waktu kalau bapakmu ngomel-ngomel, dengar aja. Karena mungkin kadal buntungnya dia itu. Dengar ini, iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Karena Yesus bilang begini, kalau imanmu sebesar apa? Biji sesawi saja. Yesus enggak bilang imanmu sebesar gunung, no. Bukan soal besar dan kecil imanmu, tetapi benar enggak imanmu? Amin. Pengharapan kita adalah kehidupan sesudah kematian tadi. Ya. Karena sekali waktu kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Saya suka pujian lama. Ada pertemuan di udara, pertemuan. Terus saya rindu bertemu di sana. Jauh di udara, nyanyian yang terdengar yang belum pernah adalah kegirangan. Sebab anak Allah yang pertemuan di udara. Sekali waktu kita akan dibangkitkan. Dan kita akan ketemu dengan Bapak Gembala yang kita kasihi. Amin ya. Yang berikutnya, kasih. Kasih Yesus harus dirasakan semua orang di sekitar kita. Tadi saya kesini naik Grab Bapak Gembala. Karena kendaraan harus dipakai istri dan beberapa jemaat untuk ibadah.
Waktu dari rumah, saya lihat tukang Grab yang bawa ini agak lemes. Ya. Dia ngobrolnya agak lemes, bawa mobilnya agak lemes. Makanya jam 5 kurang 15 saya sudah jalan. Dengan perhitungan begini, jangan sampai dapat tukang Grab yang lemot. Wah, saya bisa terlambat. Ya kan? Bener, dia bawa mobilnya lemes. Saya bilang belum makan Pak, belum Pak. Saya lihat kira-kira sudah mau dekat, kami nyasar tadi. Ya, saya telepon tadi ke Ibu Sinta ya. Arahkan jalan minta Sherlock dan ketemu, saya lihat ada bubur. Saya bilang, Pak kita makan dulu. Saya lihat wajahnya langsung seger. Makanya kalau saudara lihat, kalau saudara lihat saya pakai jas, pakai dasi, lihat di depan makan bubur, bukan karena saya. Tapi saya mau kasih makan tukang Grab tadi. Enggak apa-apa, harga diri saya diinjak-injak loh. Pembicara kok makan bubur, enggak apa-apa. Yang penting sampai di ruangan saya tadi, saya dapat kopi. Ya. Pastikan kasih Kristus harus dinikmati, harus dirasakan semua orang di sekeliling kita. Katakan amin. Selanjutnya dengan cepat. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Dalam terjemahan Indonesian Literal Translation. Baca. 2, 3. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh dan tak tergoyahkan. Dengan senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Karena mengetahui bahwa jeripayamu di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. 1 Korintus pasal 14 ayat 12 masih di terjemahan yang sama. Baca 2-3. Demikian pula kamu, karena kamu adalah penggiat rohani untuk kebangunan gereja. Berjuanglah supaya kamu dapat berkelimpahan. Prinsip pelayanan itu begini. Prinsip pelayanan yang benar adalah memberi. Amin. Melayani, memberi bukan dengan biasa-biasa saja. Tetapi melayani, memberi dengan kelimpahan kepada Tuhan. Kalau saudara datang ibadah biasa-biasa, mulai hari ini saudara duduk beribadah jangan biasa-biasa. Mengingat 3 hal tadi. Yesus sudah bangkit, engkau akan dibangkitkan dan ada kebangkitan tubuh. Amin. Untuk itu kita melayani Tuhan jangan biasa-biasa, tetapi melayani dalam kelimpahan. Saudara saya kemana-mana, orang gak percaya kalau orang pikir saya ini banyak uang. Iya kan? Karena lihat dari postur tubuh, Gak mungkin, gak ada. Itu ya. Saya mau tulis status fotoan dengan istri saya. Saya bilang, nanti papa mau bikin status di Facebook ya. Kita fotoan. Terus apa captionnya? Captionnya begini. Terima kasih ya sayang. Kamu sudah kan ini tanggal 16 April ulang tahun yang ke-17 pernikahan. Ya kan? Saya mau taruh di Facebook. Terima kasih ya sayang sudah menemani saya, sudah menemani aku. Dari nol sampai hari ini banyak cicilan. Boleh tanya sebelahmu, kamu ngerti gak? Ya. Tapi begini loh, dalam posisi hari ini saya mau bilang, saya biasakan diri saya untuk memberi, melayani Tuhan dengan kelimpahan. Habis kalau habis dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Saya sementara bergumul untuk perpanjang sewa ruko gereja. Saya bilang sama istri saya, Mama, BPKB motor kayaknya udah bodoh itu. Jadi kita sekolahin yuk. Buat apa? Bayar gereja. Enggak apa-apa. Bergiat dalam Tuhan. Dengan kelimpahan yang kita punya. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Enggak mungkin saya minta-minta. Tapi apa yang saya punya, saya mau berikan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau Anda melayani Tuhan untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, itu artinya Anda tidak mengasihi Tuhan. Tetapi Anda memanipulasi Tuhan. Pelayan-pelayan dengar, saya mau bicara agak keras hari ini. Jangan pernah transaksi dengan Tuhan. Maaf. Kalau ada prinsip begini, kamu melayani supaya kamu diberkati Tuhan. Saya mau bilang, saya enggak setuju dengan prinsip ini. Karena ada begitu banyak orang kaya sekarang jatuh miskin. Saya dengar beberapa cerita,
hanya untuk melayani Tuhan dan melayani hamba-hamba Tuhan di beberapa organisasi gereja lain. Dan saat ini orang ini kepahitan karena dia jatuh miskin. Mana janji Tuhan? Kalau saya melayani, saya diberkati, mana? Yang benar adalah begini, pelayanan itu adalah berkat. Untuk itu lakukan dengan kelimpahan. Amin. Saya mau bilang jangan pernah transaksi dengan Tuhan. Transaksi dengan Tuhan itu begini, Tuhan aku mau beri ini, engkau harus beri ke saya. Saya mau melayani, engkau harus berkati usaha saya. Saya mau bilang bertobat kalau kita punya prinsip begini. Yang benar adalah layani Tuhan dengan berkelimpahan. Haleluya. Saudara ingat kisah Ayub? Alkitab bilang orang paling saleh itu Ayub. Tapi saudara baca kisahnya. Dia begitu menderita sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan. Yang benar adalah begini. Justru pelayanan itu adalah berkat. Pelayanan bukan sebuah beban. Tapi pelayanan adalah sebuah kehormatan. Haleluya. Baik. Bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Yang benar adalah selalu memikirkan orang lain. Bagaimana membangun orang lain. Bagaimana memenangkan orang lain. Bukan hanya bergiat tetapi lakukan pelayananmu dengan berkelimpahan. Pelayanan bukanlah sarana untuk pencitraan diri. Tetapi pelayanan adalah sarana untuk menumbuhkan orang lain. Waktu saya masuk tadi ada asyir bapak sama ibu. Senyumnya luar biasa. Baru lihat senyum bapak sama ibu saya sudah diberkati Tuhan. Luar biasa. Ya. Lakukan pelayanan kita dengan berkelimpahan. Dengan sepenuh hati. Soal berkat itu urusan Tuhan. Amin. Jika gereja dipenuhi dengan pelayan-pelayan seperti ini. Maka gereja itu akan bertumbuh. Amin. Baik, gak apa-apa Pak Gembala. Pelayan-pelayan tersinggung hari ini gak apa-apa. Ya, supaya kita terus lebih giat untuk melayani Tuhan. Kalau kita melayani seadanya, maka kita tidak menghargai Tuhan yang memberi pekerjaan kepada kita. Lakukanlah pelayananmu dengan giat, melimpah, tantang dirimu sendiri untuk memberi lebih untuk Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Jeripayamu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita baca lagi terjemahan ini. 2, 3. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh tak tergoyahkan. Dengan senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Karena mengetahui bahwa jeripayamu di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Katakan amin. Ketika kita berdiri teguh, tidak goyah. Ketika kita giat dan berkelimpahan dalam pelayanan. Janji Tuhan, semuanya yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Sama-sama katakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Saya percaya kita diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan kita hari ini. Amin. Pengharapan kita dalam kebangkitan Kristus. Sekali waktu kita akan dibangkitkan dengan persekutuan di dalam Kristus. Ingat, oleh karena Yesus sudah bangkit dan janji yang engkau akan dibangkitkan, engkau akan menerima tubuh baru, tubuh kebangkitan. Oleh karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya.
lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, dalam hidup ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab kita tahu jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kekuatan kita bukan karena kita pribadi, tapi ada anugerah Tuhan yang menopang kita. Sehingga kita bisa teguh berdiri menghadapi badai hidup. Berdiri dengan fondasi yang benar, kuat. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan berkelimpahan. Dan janjinya, semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Dengar baik, jangan pernah transaksi dengan Tuhan. Tapi lakukan semua dengan berkelimpahan. Karena kita mencintai Tuhan. Hari ini mungkin ada di antaramu yang mulai lemah dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya nggak diberkati? Kenapa hidup saya begini-begini saja? Saya sudah giat loh Tuhan. Tapi di mana Engkau? Kenapa Engkau tidak berkati aku? Saya mau bilang buat kita semua, lakukan saja dengan giat. Dia yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Hari ini, sebelum saya berdoa buat kita semua, saya beri waktu buat kita pribadi lepas pribadi. Datang kepada Tuhan. Boleh taruh kedua belah tanganmu di dadamu seperti ini. Tutup matamu, tengadahkan wajahmu ke langit. Saya beri waktu beberapa menit buat kita semua. Sampaikan isi hatimu. Kalau engkau ada keberatan hati kepada Tuhan, terbuka, sampaikan semua kepada Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Saya beri waktu buat kita bermohon kepada Tuhan. Doamu, permohonanmu. Dia tidak pernah menutup telinganya. Dia mendengarkan setiap seruan doa kita. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah. Kami berseru kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami akan bergiat di dalam pekerjaan Tuhan.
Kami akan melakukan semua dengan cinta akan Tuhan. Dan segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan saja. Hamba berdoa jika ada di antara umat-Mu yang letih lesu, yang patah semangat, tidak memiliki pengharapan lagi dalam mengiring dan melayani Tuhan. Beban hidup, persoalan, keperluan, kebutuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi kekuatan. Engkau yang memberi pertolongan. Engkau anugerahkan hikmat. Mampukan, kuatkan pundak mereka. Untuk mampu berdiri tegap. Melayani, melewati semuanya. Dan mereka menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus menghidupkan firman-Mu dalam hati kami. Ini doa sembahyang kami. Bersyukur untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan. Bapak Ibu boleh tetap bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Dengan hormat saya undang Bapak Gembala. Boleh maju ke depan. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan membawa doa kita secara korporat. Kita percaya ada kuasa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan kita akan berdoa bersama dalam hitungan yang ketiga, ketika saya suarakan nama Yesus 3 kali. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah kami yang pertama ini. Bapa, terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu. Engkau yang telah mengurapi ibadah kami.
Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kasih sayang-Mu di mana Engkau juga yang memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kami. Engkau yang memimpin berkati kami hari demi hari. Engkau yang memberkati kami di mana kami berada ya Bapa. Bapa kami dalam surga, terima kasih juga atas kebaikan-Mu di mana Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau yang berkati kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa kami dalam surga, kami membawa rekan-rekan kami Bapa yang tidak hadir pada hari ini. Mungkin mereka sakit. Engkau saja yang menilik mereka Bapa. Bapa kami dalam surga, kami membawa juga Bapak Markus yang sakit ya Bapa. Kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan Bapak Markus. Bapak Budiano juga Engkau juga yang memimpin ya Bapak. Engkau juga yang berkati Bapak Catherine yang sakit juga. Bapak kami dalam surga, kami yakin dan percaya Engkau Allah adalah Allah kami, Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati ya Bapak. Engkau dapat membangkitkan Lazarus, Engkau juga Bapak yang dapat menolong mereka yang sakit Bapak. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya iman anak ini dapat menyembuhkan dia ya Bapak. Bapak kami dalam surga, terima kasih juga Bapak. Kami mendoakan Bapak, amin Bapak. Engkau mimpin Pak, amin Bapak. Gerakan hati dia untuk beri kelembutan hatinya agar tidak ada masalah lagi dengan istrinya atau keluarganya. Engkau gerakan hati dia supaya dia juga mau datang kepada Engkau ya Bapak. Terpujilah nama Bapak. Bapak terima kasih Bapak. Kami juga membawa rekan-rekan kami yang butuh pekerjaan. Engkau juga yang memberi mereka pekerjaan. Kami membawa rekan-rekan kami yang masih bersekolah. Engkau memberkati mereka semua ya Bapak. Dalam perkuliahan mereka, di mana mereka berada, Engkau juga memberkati. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati seluruh para karyawan, di mana mereka bekerja, Engkau memberkati setiap usaha bosnya mereka. Bapak terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh pengusaha ya Bapak. Engkau berkati mereka semua, karena kami tahu Engkau yang memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapak, terpuji nama-Mu Yesus. Bapak terima kasih atas kebaikan-Mu di mana kami kembali lagi mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Di mana dia berada menjadi berkat. Dalam pelayanannya, dalam keluarganya, anak-anaknya Engkau berkati. Terpuji-pujilah Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu. Engkau juga memberkati ya Bapak. Oma Gembala ya Bapak. Engkau berkati dia Bapak. Beri kesehatan yang baik. Terpuji-pujilah Engkau Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak kami dalam surga, kami membawa juga ya Bapak bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin dan berkati Bapak Presiden dan wakilnya serta jajaran-jajarannya. Engkau berkati mereka ya Bapak. Engkau berkati juga Bapak lingkungan gereja kami. Masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Engkau gerakan hati mereka Bapak. Engkau gerakan kiranya mereka juga mau bersama-sama bersekutu dengan Engkau ya Bapak. Bapak kami terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Engkau juga yang memberkati semua pelayan pada hari ini. Engkau berkati Kadep, Kordep, dan jajaran-jajarannya. Terpujilah nama-Mu Bapak atas semua kebaikan-Mu. Bapak kami dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa roh kami serahkan kepada Engkau. Biar Engkau saja memimpin dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Karena kami tahu kami selalu berharap kepada Engkau. Itu adalah yang lebih baik daripada kami mengandalkan kemampuan kami sendiri. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati ibadah di cabang-cabang, cabang PIK dan Parung Panjang. Engkau memberkati juga, urapi mereka juga ya Bapak sebagaimana Engkau telah mengurapi kami. Terpuji-pujilah Engkau Yesus. Bapak kami dalam surga, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau telah menyertai kami sampai sini dengan selamat. Engkau juga yang akan memimpin kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Segala aktivitas kami serahkan kepada Engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapak, semua berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Kami akhiri ibadah kami yang pertama ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.